Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Oke, hari ini kita mau diskusikan tentang tugas yang dikasih sama Bu Rilda. Nah, Mm-mm. tugasnya itu kan ada soal, menjawab soal gitu. Ada 4 soalnya. Nah, itu nanti kira-kira siapa yang bisa jawab bisa kita diskusiin ya. Nanti untuk Kansa minta tolong nanti di notulensi ya. Oke, siap. Nah, soalnya kan ada 4. Nah, soal yang pertama itu, jelaskan bentuk hukum perusahaan pembiayaan dan kepemilikannya sebagaimana bidang usahanya sebagaimana diatur dalam Permenko nomor 84 tahun 2006. Nah, siapa yang udah paham sama pertanyaan nomor 1? Oh, coba apa namanya? Gue udah searching ya. Mm, Jadi coba gue jawab kan, pakai data yang gue lihat. Jadi kan di situ soalnya kan jelaskan bentuk hukum ya, perusahaan pembiayaan sama kepemilikannya kan sesuai yang diatur dalam Permen Q. Di sini gue udah kayak ngelihat dalam peraturan Permen Q nomor 84 tahun 2006 pada pasal satunya itu udah nyebutin bahwa perusahaan pembiayaan itu perusahaan atau badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam lembaga pembiayaan. Tuh, jadi perusahaan pembiayaan ini didirikan dalam bentuk badan hukum, perseroan terbatas atau koperasi. oke. Nah, yang apa namanya yang dapat ngediriin ini yaitu yang pertama warga negara Indonesia maupun badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Terus setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan wajib nih memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari menteri atau perusahaan tersebut wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya. Jadi gitu yang apa miliki perusahaan itu yang dapat mendapatkan izin dari kementerian. Oke, Kansa tadi udah di notulensi kan? Udah kok. Oke, lanjut ya yang nomor 2. Mm, Nomor 2 itu soalnya jelaskan bidang usaha perusahaan pembiayaan berdasarkan POJK nomor 35 tahun 2018 dan hubungan atau persamaan dengan bidang usaha Perbankan nomor 84 tahun 2006. Itu kayaknya gue tadi dapat deh itu jawabannya. Oke. Jawabannya itu yang Berarti gue dapetin ini ke- kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 dan Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018. Yang dimana dalam Permen Q Nomor 84 Tahun 2006 itu ada usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Itu di dalamnya itu ada pertama sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, terus pembiayaan konsumen. Terus kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 itu ada yang pertama pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, sama kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Terus yang terakhir tuh sewa operasi atau operating leases. Itu sih yang gue tahu. oke. Nanti paling kalau misalnya di makalahnya dijelasin ya satu-satu. Itu kan secara ini aja. Oke. Oke. Itu ada soal yang ketiga, jelaskan mengenai lesor, lesi, barang modal, hak opsi, dan nilai sisa. Siapa yang bisa jawab? Bisa kira-kira udah ada yang gambarannya gitu? Ini sih kalau misalkan gue riset kemarin tadi, em, jadi dalam kegiatan sewa guna usaha itu yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kan ada istilah-istilahnya. Nah ini nih definisi dan istilah-istilahnya ini tuh tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991. Nah, yang pertama itu ada lesor. Lesor adalah pihak yang menyewakan aset berupa barang modal, kayak mesin, gedung, kendaraan kepada pihak lain atau disebut dengan lesi dengan pembayaran angsuran selama jangka waktu tertentu. Nah, lesor itu biasanya dia itu merupakan perusahaan pembiayaan yang telah memiliki izin usaha. Nah, selanjutnya itu ada lesi. Lesi itu merupakan pihak penyewa, baik perorangan maupun perusahaan yang menggunakan barang modal dari lesor dengan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjiannya. Nah, lesi ini tuh memanfaatkan barang modal untuk keperluan produksi atau distribusi. Nah, selanjutnya itu ada barang modal. Barang modal itu merupakan aset tetap berwujud atau tidak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, ini digunakan untuk produksi atau distribusi barang atau jasa oleh lesi. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada mesin, terus bangunan, perangkat lunak, sama kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya itu ada hak opsi.
Hak opsi itu tuh merupakan hak lesi untuk membeli atau memperpanjang penggunaan barang modal dari lesor pada akhir masa sewa guna usaha. Nah, penggunaan hak opsi ini tuh juga sering disebut sebagai finance leasing. Yang terakhir itu ada nilai sisa atau nilai residu, di mana nilai sisa ini merupakan nilai barang modal di akhir masa sewa guna usaha, yang memungkinkan si lesi ini untuk mengembalikan aset, terus memperbarui sewa, atau mengganti dengan model yang baru. Itu sih sejauh ini. Oke, berarti tinggal soal yang terakhir ya. Jelaskan mengenai finance lease dan operating lease dan ciri-ciri perbedaannya serta jelaskan mengenai sell and leaseback. Kayaknya nomor 4 ini gue aja deh yang coba jawab ya. Oke. Itu kan berarti perbedaan antara finance lease sama operating lease itu ada 6. Yang pertama itu kepemilikan aset. Nah, kalau finance lease, penyewanya ini berhak membeli aset setelah masa sewanya berakhir. Kalau operating lease ini, penyewanya itu tidak berhak membeli aset setelah masa sewanya itu berakhir. Yang kedua ada hak opsi. Penyewanya juga berhak membeli aset setelah masa sewanya berakhir. Kalau operating lease ini eh, sama, bisa juga membeli setelah masa sewanya berakhir. Yang ketiga ada pelaporan keuangan. Dari finance lease ini aset dan kewajibannya diakui pada neraca. Kalau operating lease ini biaya operasionalnya dicatat pada laporan laba rugi. Selanjutnya ada kontrak. Kontrak ini secara finance lease itu penyewaannya disebut loan agreement. Kalau dari operating lease itu disebut rental agreement. Selanjutnya ada tanggung jawab perawatan. Nah, dilihat dari finance lease itu, lease ini bertanggung jawab merawat aset. Kalau operating lease ini bertanggung jawab sama sih sebenarnya merawat aset juga. Yang terakhir ada pemutusan kontrak. Finance lease ini dapat membatalkan kontrak tanpa denda. Operating lease juga dapat membatalkan kontrak tanpa denda. Selanjutnya itu ada sell and leaseback. Yang biasa disebut itu sama kita jual dan sewa balik. Biasanya tuh kegiatan pembiayaan ini tuh dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan disertai dengan menyewa pembiayaannya kembali barang tersebut kepada debitur yang sama. Itu sih paling. Berarti nanti ini di makalahnya dijadiin tabel aja nggak sih? Iya, ya, boleh, boleh. Dari semua yang kita omongin ini, ada yang bisa ngambil kesimpulannya nggak? Sambil dicatat, Kayaknya Ban. gue deh mau nyampein kesimpulannya. Karena dari apa yang kalian ucapin tadi, yang kalian jelasin, ada beberapa yang gue rangkum. Oke, boleh, Sabrina. Tapi pelan-pelan ya, biar Jadi, Sabrina dinotulensi sama Kansa. Ya. oke, jadi kesimpulannya adalah lembaga keuangan bank dan non-bank atau lembaga pembiayaan dalam Permenku nomor 84 tahun 2006 pada pasal 1 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum, perseroan terbatas, atau koperasi, dan dapat didirikan oleh warga negara Indonesia maupun badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Bahwasanya, semua jenis usaha perusahaan pembiayaan yang tertuang pada OJK adalah perluasan dari bidang-bidang usaha yang telah diatur dalam Permenku atau yang tadi dijelasin. Yang dilakukan perusahaan pembiayaan yang tertuang dalam OJK lebih kompleks dan sistematis. Jenis usaha yang dapat dijalankannya, tetapi penambahan jenis usaha dalam OJK harus dalam pengawasan dan persetujuan otoritas jasa keuangan itu sendiri. Lesor, lese, barang modal, hak opsi dan nilai sisa adalah istilah yang digunakan dalam kegiatan sewa guna usaha. Finance lease dalam kegiatan sewa guna usaha terdapat dua kontak yang berbeda, yang biasa disebut dengan finance lease dan operating lease. Adapun pengertian dari finance lease adalah kegiatan sewa guna di mana lese atau nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna berdasarkan nilai yang sisa disepakati. Kedua kontrak ini memiliki perbedaan yang menentukan di antaranya dalam kepemilikan aset, hak opsi, dan pelaporan keuangan. Kayaknya itu aja deh yang tadi gue rangkum dari apa yang kalian jelasin tadi. Terima kasih. Oke. Kansa kalau misalnya tadi terlalu cepat bacanya, nanti minta catatannya ke Sabrina ya. Oke, nanti aku mintain kalau ini. Oke. Kayaknya udah cukup deh. Buat lebih jelas detailnya lagi, kita masukin aja di makalah nggak sih? Oke. Yang detail lagi aja. Ngerjain makalahnya mungkin bisa dibuat Google Docs gitu aja kali ya, biar semuanya bisa akses. Oke, sekian ya diskusi kita hari ini. Semoga bisa menjawab dan bisa kita pahami sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.